وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan pekan kita. Insyaallah kita ya dalam kajian Din Al-Maribari rahimahullah. Karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Masih pada pembahasan bab zakat ya. Yang mana pekan kemarin kita sudah membahas terkait dengan zakatut tijarah atau zakat urudit tijarah, zakat barang dagangan ya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wala zakata fi huliyyin mubahin walau ittakhadhahu ar-rajulu bila qasdi lubsin aw ghairihi aw ittakhadhahu li ijaratin aw i'aratin limra'atin illa idza ittakhadhahu bi niyyati kanzin fatajibu zakatu fihi. Baik. Pembahasan kali ini adalah terkait dengan perhiasan ya. Perhiasan apakah dia wajib zakat ya, termasuk harta yang diwajibkan zakat atau tidak ya. Baik. Baik perhiasan itu dari emas ataupun perak ya. Apakah wajib dizakatkan atau tidak? Baik, wala zakata fi huliyyin mubah. Wala zakata fi huliyyin mubah. Dan tidak wajib dizakatkan ya, atau tidak ada zakatnya apa fi huliyyin mubah, yaitu perhiasan yang dibolehkan. Nah, perhiasan itu jadi ada dua ya, ada yang mubah, ada yang haram ya, ada yang boleh dan ada yang haram. Nah, yang tidak wajib dan tidak dizakatkan adalah perhiasan yang mubah, ya, perhiasan yang boleh dipakai. Nah, adapun perhiasan yang haram, ya, maka berarti mafhum mukhalafah dari statement ini, sehingga huliyun haram, ya, atau perhiasan yang haram, maka wajib dizakatkan. Seperti apa yang haram itu? Yaitu huliyun nisa, kahuliyun nisa ittakhadahu ar-rajulu liyalbasuhu atau liyalbisahu ya. Jadi perhiasan perempuan yang diniatkan atau dipakai ya, atau dijadikan oleh laki-laki untuk dipakainya gitu ya. Misalkan cincin emas ya, misalkan gelang emas ya, atau perhiasan yang ada di kaki itu ya, yang biasanya dipakai oleh wanita tapi dia pakai ya, tapi dia pakai, laki-laki pakai untuk kepentingan dirinya. Nah, itu adalah perhiasan yang haram ya. Ya, perhiasan. Tentu yang perhiasan di sini maksudnya adalah emas dan perak ya. Karena kalau barang lainnya selain emas dan perak ya, itu mau perhiasan mau enggak itu tidak wajib zakat. Tapi ini yang dimaksud adalah emas dan perak. Nah, jadi kalau misalkan tadi perhiasan itu haram, berarti perhiasan yang secara asal itu untuk wanita tapi dipakai oleh pria, maka ya itu jatuhnya huliyun haram
dan wajib untuk dizakatkan. Baik. Walau ittakhadahu ar-rajulu bila qasdi lubsin. Nah, walaupun ya holi mubah ini, ya perhiasan yang mubah ini atau yang halal ini itu dijadikan oleh oleh si laki-laki bila qasdi lubsin au ghairihi, tanpa ada niatan untuk dipakai atau untuk penggunaan yang lainnya. Ya, jadi ya dia misalkan beli tapi tidak untuk digunakan dan tidak untuk apa-apa gitu kan. Ya intinya ya dia beli saja gitu loh. Ya dia dia beli saja tanpa ada niatan untuk dipakai ataupun yang lainnya. Ya, jadi tanpa ada niatan apapun. Nah, karena itu perhiasan mubah ya, maka dia tidak wajib dizakat. Kenapa? Alasannya perhiasan itu tidak wajib dizakatkan. Kalau alasannya di sini disebutkan di dalam kitab Yanatul Talibin, wa wajhu adami wujubi zakati fi hadhihi anna zakata innama tajibu fi malin namin wan naqdu ghairu namin wa innama ulhiqa bin nami li tahayyu'ihi lil ikhraj wa bi siyaqati bata tahayyu'u lahu. Ya. Karena yang wajib dizakatkan itu adalah harta yang berkembang, ya. Harta yang berkembang. Sedangkan perhiasan yang untuk digunakan ya itu tidak berkembang, ya. Tidak berkembang sehingga tidak diwajibkan zakat, ya. Maka merujuk lagi ke kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ya dia mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada maka hukumnya ada. Ya, alasan dari hukum kenapa ada hukum tersebut, ya, jika ada maka ada hukum tersebut. Kalau tidak ada maka tidak ada hukum tersebut, ya. Awit takhadahu li ijaratin. Awit takhadahu li ijaratin aw yaratin limra'atin illa idza takhadahu bi niyati kanzin fatajibu zakatu fi. Ya, atau si laki-laki ini yang menjadikan ya dia punya perhiasan tapi untuk apa? Li ijaratin, untuk dia sewakan. Aw i'aratin, atau dia pinjamkan, untuk perempuan. Jadi dia punya perhiasan, ya walaupun laki-laki ya yang punya perhiasannya, dia dia gunakan untuk dia sewakan, ya, dan juga atau dia pinjamkan kepada perempuan. Maka juga di sini tidak wajib zakat, ya. Tadi misalkan dia punya cincin emas banyak gitu ya, atau dia punya kalung emas, kalung perak gitu, ya, gelang emas atau gelang perak, ya. Tapi bukan dia untuk gunakan. Kalau dia untuk gunakan, maka di situ kan haram, ya. Ya, nanti ilatnya kalau misalkan cincin, kalau emas ya haram, ya. Tapi kalau perak nanti ada hukumnya sendiri, ya. Kalau gelang ataupun misalkan kalung gitu ya, nah itu baik emas ataupun perak sama-sama haram, karena selain dia perhiasan dan juga karena dia tasyabuh min nisa, menyerupai perempuan. Nah kalau dia punya perhiasan tadi tapi dia gunakan untuk disewakan atau dipinjamkan kepada yang boleh seperti perempuan, nah maka juga tidak wajib dizakatkan. Nah kecuali ketika disewakan dia dapat untung, ya, dia dapat untung. Nah keuntungannya itu dia tabung, dia deposit dan dia nunggu sampai 1 tahun, ya.
Kalau itu nanti jatuhnya zakat mal ya, dan dia wajib nanti menzakatkan setelah mencapai nisab ya, sudah misalkan dia sudah tabung dan sudah nyampe nisab dan sudah haul ya, sudah apa, 1 tahun, maka dia zakatkan seperti itu. Dan kita sudah bahas ya terkait dengan syarat dari zakat emas dan perak ya, kita sudah bahas panjang dan lebar yang sudah kita bahas. Tapi illa idza takhadahu bi niyati kanzin fatajibu zakatu fihi. Nah, kecuali laki-laki tadi dia memiliki emas tadi untuk apa? Bi niyati kanzin, untuk diendap ya, untuk diendapkan, untuk disimpan saja ya, untuk disimpan. Ya. Atau dia simpan, nanti suatu waktu dia gak ada duit ya, dia nggak ada duit, nah nanti dia jual barang tersebut, yang perhiasan tersebut. Jadi bukan untuk dipakai, tapi untuk disimpan. Fatajibu zakatu fihi. Nah, kalau niatnya seperti itu, maka wajib dizakatkan. Nah, nisabnya sama seperti zakat emas dan perak, ya. Kalau misalkan dia emas berarti 85 gram nisabnya, dan ketika sudah mencapai nisab maka dia tunggu 1 tahun baru dia zakatkan. Kalau dia perak maka apa namanya juga kadarnya 200 dirham ya, sekitar 580-an gram ya. Oke, jadi mengikuti nisabnya emas dan perak ya. Far'un. Nah, di sini ada pembahasan cabang ya. Ada istitrat ya. Istitrat itu membahas keluar dari konteks tapi masih ada kaitan gitu ya, masih ada kaitan. Nah, ini walaupun tidak berkaitan dengan apa namanya zakat ya, tapi masih ada kaitan dengan perhiasan itu sendiri ya. Ada berkaitan dengan perhiasan, bagaimana hukum ya, hukum memakai perhiasan ya. Far'un yajuzu lirrajuli takhattumun bi khatami fiddatin bal yusannu fi khunsuri atau fi khinsari yaminihi aw yasarihi lil ittiba' wa lubsuhu fil yamini afdal. Baik. Yajuzu lirrajuli, boleh bagi laki-laki. Lirrajul berarti laki-laki dewasa ya. Laki-laki dewasa. Takhattumun ya, memakai cincin. Ya, takhattumun memakai cincin. Bi khatami fiddatin ya, dengan cincin yang terbuat dari perak ya. Yang terbuat dari perak. Khotam pada asalnya adalah cincin untuk mengecap sesuatu ya. Jadi kalau stempel, kalau zaman kita sekarang ini ada stempel. Kalau zaman dulu ya, stempelnya itu ditaruh di cincin ya. Nah, baik penggunaannya untuk sebagai stempel atau yang lainnya ya, maka itu diperbolehkan ya. Takhattumun bi khatami fiddah. Nah, tapi yang boleh adalah yang fiddah ya, perak. Kalau emas itu tidak boleh ya, karena sebagaimana hadisnya uhilla dzahabu wal hariru li inathi ummati, dihalalkan emas dan sutra itu untuk perempuan dari umatku.
Nah, kalau laki-laki tidak boleh memakai cincin berbahan dasar emas, ya. Kalau perak itu boleh. Nah, selain dari perak, ya, logam-logam yang lainnya, ya, selain itu bukan emas ya, maka boleh seperti besi, ya, tembaga ataupun yang lainnya, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis iltamisu walau khotaman min hadid, ya, carilah, ya, mahar, ya, walaupun cincin dari besi. Karena khatamuhu sallallahu alaihi wasallam min hadidin alaihi fiddah, ya. Cincinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari besi dan di atasnya ditaburi atau dilumuri perak, ya. Adapun hadis madi aru alaika hidyata ahli nar, kenapa saya melihat di tanganmu ada perhiasan ahli neraka, karena yang dipakai si laki-laki tersebut itu cincin besi. Nah, ketika Nabi mengingkari tersebut, ternyata hadis tersebut itu apa? Fahuwa dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Nah, kalau dhaif tidak bisa dijadikan sandaran hukum, ya. Yang bisa dijadikan sandaran hukum adalah hadis hasan dan juga hadis sahih. Ya. Baik. Bal yusannu, bahkan disunnahkan memakai cincin. Aina fi ayyi mawdi' yusan fi khinsari yaminihi aw yasarihi, di kelingking tangan kanannya atau tangan kirinya. Jadi disunahkan memakai cincin di kelingking tangan kanannya atau tangan kirinya. Lilittiba, ya, berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah di selain jari kelingking diperbolehkan untuk memakai cincin yang berbahan dasar yang tadi, ya? Nah, di situ ada beberapa pandangan ulama. Yang pertama adalah makruh, ya, makruh. Fayukrahu wa kharaja bil khinsar ghairuhu fayukrahu wad'ul khatabi fihi. Nah, keluar dari kata khinsar itu yang lainnya, jari yang lainnya. Fayukrahu wad'ul khatabi fihi, maka makruh meletakkan cincin di selain jari kelingking. Wa qila yahrumu, ada pendapat yang lain mengatakan haram, ya. Dia mengatakan apa? Haram. Nah, jadi ada dua pendapat, ya. Kalau misalkan kita taruhnya di jari manis atau jari tengah, ya, atau jari telunjuk, ya, nah, itu ada beberapa pandangan ulama. Dia menyatakan makruh, ya, dia menyatakan haram. Taib. Walubsuhu fil yamini afdol, dan dipakai di tangan kanan itu lebih afdol, ya, lebih utama. Wa shawab al-Azra'i maqtadahu kalam Ibnu Rif'ah min wujubi naqsihi an mithqalin linnahyi an ittikhadhihi mithqalan. Afwan, Set, boleh nanya, Set? Boleh langsung nanya, Set? Tafadhal. Langsung aja. Ya, Set. Terkait yang ini, Set, yang disunahkan pakai jari apa? Kelingking. Iya, di jari kelingking itu ada yang memakruhkan di selain kelingking berarti, Set, ya? Tadi. Iya, betul. Betul. Itu apa memang ada di makruhkan tersebut, apa memang ada dalil tentang kemakruhannya, Set, yang menunjukkan indikasi dia itu makruh, bukan maksudnya bukan ada pendapat khilaful aula atau gimana gitu, Set? Kenapa ininya langsung makruh gitu, Set? Oh iya. Kalau apa namanya,
alasannya ya. Kalau di sini ya alasannya ada hadis lil hadis wa yukrahu lahu ja'aluhu fil wusta was sababa lil hadithi wa hiya karahatu tanzih. Katanya ada hadis yang menyatakan yang melarang untuk diletakkan di jari tengah maupun di jari telunjuk ya. Nah, Nah, hadisnya ini perlu kita cek lagi hadisnya apa ya. Kalau misalkan memang ada hadisnya maka berarti kan di situ ada larangan gitu ya, ada larangan. Tapi disimpulkan dari hadis tersebut tidak sampai ke haram ya, tapi hanya makruh gitu. Adapun yang menyatakan haram ya karena di situ ada tasyabbuh bin nisa, Maka di sini kata Imam Al-Adhra'i, qultu asahhu ma tahrim linahi anhu wa lima fihi min at-tashbih bin nisa ya. Jadi karena ada larangan di dalam hadis yang pertama, yang kedua karena ada tasybih, ada penyerumpamaan dengan perempuan ya. Kemudian juga ada illatnya wali annahu li'annahu ab'ad min al-imtihan fi ma yata'addu bil yad li kaunihi taraf wa li'annahu la yashghal al-yad atau la yushghilu al-yad amma tatanawaluhu min ashghaliha. Karena kalau di jari kelingking itu yang paling jauh, kita jarang berinteraksi dengan tangan ya. Jari kelingking jarang untuk berinteraksi ya, jarang untuk digunakan untuk keperluan yang lainnya. Beda dengan jari-jari yang selain kelingking gitu ya. Jadi memang ada hadis tadi ya, tapi nanti perlu dirujuk kembali kalau misalkan apakah hadisnya sahih atau dhaif gitu ya. Yang jelas di sini ini nyatakan ada hadis walaupun tidak disebutkan hadisnya apa ya. Jadi disimpulkan bahwasanya hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Nah, kalau Imam Al-Adhra'i ditambah lagi ilatnya karena di situ ada tasyabbuh bin nisa, ada penyerumpamaan dengan wanita. Makanya larangannya makin kuat sehingga dia jadi haram bagi menurut Imam Al-Adhra'i ya. Kalau misalkan larangannya karena Nabi cuma mencontohkan di jari kelingking saja, nah bisa jadi hukumnya khilaful aula, tapi di sini ternyata ada hadis ya, ada hadis yang melarang tersebut. Tapi ulama mazhab Syafi'i tidak menyimpulkan bahwasanya itu khilaful aula, tapi atau tidak menyimpulkan itu haram, tapi makruh gitu, seperti itu ya. Baik. Cukup ya? Ya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Baik, kita lanjutkan. Baik, wa shawab al-Adhra'i maqtadahu kalamun bin Rif'ah min wujubi naqsihi an mithqal. An linnahyi an ittikhadhihi mithqalan wa sanaduhu hasan lakin dha'afahu Nawawi. Ya. Ya. Dan Imam Al-Adhra'i membenarkan apa yang menjadi konsekuensi dari perkataan Ibnu Rif'ah, yaitu apa? Wajibnya ya perhiasan tersebut, pemhiasan dari perak tersebut atau cincin tersebut ya, wajib kurang dari mithqal. Wajib kurang dari mithqal. Mithqal itu berapa? Mithqal itu sekitar 4,25 gram ya. 4,25 gram. Yang ada cincin yang itu ya, kalau nikah itu ada yang 5 gram ya. Nah, apakah dilarang ya atau tidak? Nah, kalau menurut Imam Al-Adhra'i dan juga Ibnu Rif'ah,
beliau mewajibkan kurang dari mithqal atau kurang dari 4,25 gram. Linnahi an ittikhadhihi mithqalan. Karena ada larangan yang terkait dengan perhiasan tersebut tidak boleh satu mithqal, ya. Wasanaduhu hasan, dan sanadnya itu hasan. Nah, tapi karena penilaian hadis itu ya pasti ada khilaf di antara para ulama, maka di sini disebutkan juga lakin dha'afahu An-Nawawi. Tapi Imam Nawawi menyatakan hadis tersebut dhaif, ya. Imam Al-Adzra'i dan Imam Ibnu Rifa'ah menyimpulkan bahwa hadisnya hasan, tapi Imam Nawawi menyatakan enggak, hadisnya dhaif. Apa hadisnya? Hadis yang tadi, ya. Ya, hadis yang tadi, mali aru alaika hilyata ahlin nar, ya. Kenapa saya melihat perhiasan ahli neraka, ya. Kemudian dia buang laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan min ayyi syai'in, laki-laki tersebut menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min ayyi syai'in attakhidhuhu, min ayyi syai'in attakhidhuhu. Lalu cincin apa yang saya gunakan, gitu kan? Ittakhidhu min waraqin wala tutimhu wala tutimmahu mithqalan, ya. Buatlah dari perak, ya, tapi jangan sampai satu mithqal, ya, sampai satu mithqal. Tapi kita sudah bahas bahwa hadis ini, ya, hadis ini dinyatakan dhaif, ya, dinyatakan dhaif. Fal aujahu, maka pendapat yang rajih annahu la yudbatu bimithqalin bal bima la yu'addu israfan wa sa'an. Ya. Maka pendapat yang rajih adalah tidak dikadar, ya, tidak dibatasi dengan apakah harus satu mithqal atau 4,25 gram atau yang lainnya, enggak ada batasannya. Tapi apa? Batasannya adalah bal bima yu'addu israfan urfan. Tapi yang secara uruf, batasannya adalah yang secara uruf jika itu dikategorikan sebagai israf, ya, tabdzir, buang-buang harta, ya, atau berlebihan, ya. Secara uruf, ya, secara kebiasaan itu dianggap sebagai berlebihan, maka itu kadarnya di situ. Ya, kalau yang sudah berlebihan maka di situ haram, ya. Qala syekhuna wa alaihi fal ibratu bi urfi amthalil labis, ya, fal ibratu bi urfi amthalil labis. Maka mi'yarnya atau standarnya adalah urf atau kebiasaannya siapa? Amthalil labis, ya, tergantung si personnya, ya, yang memakainya. Tapi yang memakainya ini dari kalangan apa? Ini kan karena israf ini itu tergantung person to personnya, ya. Misalkan orangnya ini dari kalangan orang kaya berbeda dengan kalangan orang menengah atau yang di bawahnya, ya. Setiap orang itu memiliki kadar yang berbeda-beda. Dan setiap daerah pun juga memiliki standar yang berbeda-beda. Gitu. Makanya ya dilihat dari tempatnya, ya, dilihat dari kemampuannya, gitu, ya. Jadi tidak bisa disamaratakan, gitu. Tidak bisa di generalisasi, ya, hukumnya, gitu. Jadi tergantung siapa yang memakainya, gitu, ya. Baik. Wala yajuzu ta'adduduhu khilafan li jam'in haitsu lam yu'adda israfan. Dan tidak boleh diperbanyak, ya. Jadi misalkan dipakai sampai 3, wala yajuz, ya. Wala yajuz, dan tidak boleh
dipakai dalam jumlah banyak, ya. Khilafan li jam'in, berbeda dengan sebagian ulama yang lain, haitsu lam yu'adda israfan, yang mana batasnya tetap israf, ya. Jadi mau jumlahnya berapapun selagi itu tidak israf maka boleh, gitu. Tapi di sini yang roji, ya, yang roji menurut muallif adalah itu haram atau tidak boleh, ya. Nah, adapun dia punya cincinnya banyak, dia ganti-gantian, misalkan hari Senin dia pakai cincin A, ya, kemudian Selasa pakai cincin B, kemudian Rabu pakai cincin C. Nah, kalau seperti itu maka itu boleh, ya. Jadi amma ittikhaduhu liyalbas wahidan ba'da wahidin fajais. Adapun dia memakainya satu-satu gitu kan, tidak langsung sekaligus, maka itu boleh, ya. Baik. Wa tahliyatuhu alata harbin, ya. Wa tahliyatuhu alata harbin kasayfin wa rumhin wa tursin wa min taqatin wa hiya ma yushaddu biha al-wasat wa sikinul harbi duna sikinil mihnati wal qlamah bi fiddatin bila sarafin, lianna dhalika irhaban lil kuffar la bi dhahabin li ziyadati al-israf wal khuyala wal khabarul mubih lahu dha'afahu Ibnu Qattan wa in hassanahu at-Tirmidzi. Taib. Nah, di sini terkait dengan menghiasi alat perang, ya, alat perang dengan emas dan perak, apakah boleh atau tidak? Nah, di sini pembahasannya. Wa tahliyatuhu, dan menghiasi, hunya kembali ke rojul, ya, hunya kembali ke rojul. Dan laki-laki, dan boleh si laki-laki menghiasi apa? Menghiasi alata harbin, yaitu peralatan perang, ya, peralatan perang. Nah, peralatan perang zaman dahulu, ya, seperti pedang, ya, seperti tombak, seperti, ya, tameng, gitu, ya. Nah, itu alat perang zaman dahulu. Nah, kalau zaman sekarang, ya, pistol, ya, kemudian bom, gitu kan, kemudian tank, gitu, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh jumut, gitu, ya, tidak boleh jumut bahwasannya alat perang itu yang ada di zaman Nabi aja pada waktu itu. Enggak, kan zaman itu berkembang, gitu, ya. Nah, sama ketika kita memahami hadis yang mensunahkan melatih anak kita untuk panahan, nah, atau melatih untuk yang lainnya, berarti itu kita juga harus memandangnya secara konteks, bukan secara teksnya saja. Teksnya misalkan hanya di panahan, gitu kan, ya, alimu auladakum asibah wa rimayah, gitu kan. Nah, rimayah itu bukan hanya dipahami sebagai memanah saja, tapi juga yang lainnya. Kalau zaman sekarang berarti bagaimana cara menembak, gitu kan, ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, gitu kan. Dan persiapkan, ya, persiapkan apa yang kau bisa, ya, dari kekuatan. Al-quwwah, para mufassirin menyatakan, menafsirkan ar-rimayah, panah, tapi yang dimaksud bukan hanya memanah saja, karena kalau kita jumut atau dengan concern kita hanya kepada yang apa yang disebutkan dalam teks saja, maka seakan-akan umat Islam tidak berkembang,
gitu ya, tidak berkembang. Tapi itu Rasulullah sebutkan berdasarkan konteks pada zaman tersebut. Tentu ya kalau misalkan Rasulullah langsung mengabarkan bahwa yang tembakan bunduki ya atau rosos dan yang lain sebagainya itu disebutkan dalam hadis, ya tentu nanti akliyah atau logika pada saat itu pasti akan menolak gitu kan, karena nggak sesuai dengan realita gitu ya. Tapi kita kan tidak bisa hanya berkutat pada teks saja, tapi juga harus melihat konteks yang seperti itu ya. Wa tahliyatuhu ala taharbin kasayfin wa rumhin, ya, dan menghiasi alat perang, dan boleh menghiasi alat perang seperti apa? Kasayfin, seperti pedang, warumhin, dan tombak, watursik, dan tameng ya, tameng, turs, tameng, wa min tokotin, dan min tokoh. Min tokoh itu apa? Seperti sabuk ya. Wahia ma yushaddu bihal wasat, ya, yang mengikat di tengah. Wasikinul harbi, dan pisau perang ya, pisau perang itu kalau kita lihat di musalsalat ya, musalsalat atau series yang menceritakan sejarah para imam, para ulama, dan juga para khulafa ya, para khalifah. Nah itu ada satu senjata itu yang kecil ya, seperti pisau ya, tapi digunakan untuk perang, biasanya untuk menembak dari jarak jauh ya. Duna sikinil mihnah wal miqlamah, ya, bukan pisau yang digunakan untuk kerja ataupun miklamah. Miklamah itu tempat untuk menaruh busur-busur panah. Jadi itu tidak boleh. Yang boleh adalah pisau perang, bukan pisau dapur ya, ataupun pisau untuk yang digunakan untuk kerja ya, itu tidak boleh. Wal miklamah, dan juga miklamah juga tidak boleh, yaitu tempat busur panah. Nah, bolehnya dengan apa? Nah, di sini bolehnya dengan apa? Belum ada keterangannya kan? Nah, bolehnya dengan bifiled botin. Nah, bolehnya dengan perak bila sarofin. Bifiled botin bila sarofin. Bolehnya dengan perak, ya, dihiasi dengan perak. Nah, nanti perhiasan, beda antara perhiasan dengan ngecat dengan perak. Jadi dihiasi dengan perak ya. Nah, adapun nanti ada mengecat dengan perak, itu beda hukum lagi. Tapi yang dimaksud sini adalah tahliyah, ya. Jadi misalkan ada perhiasan apa nih, ya. Nanti dipasang ya di senjata tadi, ya, senjata perang tadi. Nah, kalau dicat pakai perak atau pakai emas, nah itu ada hukumnya sendiri lagi ya. Contoh menghiasi itu kan kayak kita tuh ada pernak-pernik ya, misalkan pernak-pernik kan, biasanya pernak-pernik itu, nah ini kalau pernak-perniknya dari perak boleh apa enggak? Nah, di sini diperbolehkan, tapi syaratnya bila sarufin, tanpa berlebihan. Lianna fi dzalika irhaban lil kuffar. Karena kenapa? Di situ ada maksud ya, yaitu apa? Supaya menakuti kufar ya, orang kafir. Tentu kafirnya bukan kafir orang kafir biasa ya, tapi orang kafir harbi yang dimaksud ya. Kafir harbi, kafir yang diperangi. La bidzahabin, tidak boleh dengan emas ya. Tidak boleh dengan
Nah, sekarang apa? Li ziyadatil israf, karena cukup berlebihan, ya, wal khuyala, dan ada unsur sombong di situ. Ya, unsur apa? Sombong. Wal khabarul mubih lahu dha'afahu Ibnu Qattan wa in hasanahu at-Tirmidzi. Adapun ada hadis yang membolehkan dengan emas, itu didhaifkan oleh siapa? Ibnu Qattan, ya. Didhaifkan oleh Ibnu Qattan. Hadis yang mana? Yaitu bahwasanya anna sayfahu sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi kana alaihi dhahabun wa fiddah. Ya, bahwa pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, ya, itu ada emas dan peraknya. Emas dan peraknya. Nah, hadis ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Qattan apa? Dhaif, ya, dhaif. Wa in hasanahu Tirmidzi, walaupun menurut Imam Tirmidzi itu hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Baik. Wa tahliyatuhu mushafan. Dan juga boleh si laki-laki tadi, ya, bagi laki-laki boleh apa? Menghiasi mushaf. Boleh apa? Menghiasi mushaf. Mushaf Al-Qur'an, ya. Baik Al-Qur'an secara full, qala syekhuna ay ma fihi Qur'an, atau berkata Syekh kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ay ma fihi Qur'an, atau yang ada Qur'annya. Walaupun nggak full, ya, dari An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ada Al-Qur'an di situ, ada ayat Al-Qur'an di situ. Ya boleh dihiasi dengan boleh dihiasi, ya. Dengan apa nanti ada itu keterangannya. Walau litabarruk, walaupun untuk tabarruk, ya, atau mencari berkah di situ, ya. Kaghilafihi, sebagaimana boleh menghiasi, ya, sampul dari mushaf, ya, sampul dari mushaf. Dengan apa? Bifiddatin, dengan perak, ya, dengan perak. Jadi kalau laki-laki boleh dia menghiasi mushaf, ya, sebagaimana sampulnya juga dengan apa? Dengan perak, ya, dengan perak. Nah, tadi juga alat-alat perang, senjata-senjata perang itu boleh dihiasi dengan perak, ya. Kalau emas tidak boleh. Walil mar'ati, adapun perempuan, ya, adapun perempuan, tahliyatuhu bidzahabin ikraman fihima. Ikraman fihima. Adapun untuk perempuan boleh menghiasi, ya, boleh menghiasi dengan apa? Bidzahabit, dengan emas, dengan emas. Ya, karena hadisnya uhilla dzahabu wal hariru li inathi ummati. Halalkan emas dan sutra untuk perempuan dari umatku. Ikraman fihima. Ikraman fihima, ya. Karena ketika menghiasi baik laki-laki tadi dengan perak ataupun perempuan dengan emas, ya. Karena illatnya apa? Ikraman, untuk menghormati, untuk memuliakan, untuk memuliakan. Jadi tidak ada saraf di situ, tidak ada unsur berlebih-lebihan di situ, ya, karena untuk memuliakan, ya. Nah, makanya di sini masya Allah, ya, para ulama ketika, karena kan menjaga hifzul mal itu kan penting, ya, menjaga harta itu kan penting, karena jangan sampai kita terlalu israf, terlalu berlebihan sehingga banyak kalangan muslim yang lain misalkan, atau yang lainnya, kalangan yang lain itu banyak yang membutuhkan, sedangkan kita berlebih-lebihan, ya, kan nanti akan menyakiti hati mereka.
Nah, di sini aja para ulama menjaga gitu ya, mewanti-wanti kepada kita bahwasanya memang boleh menghiasi sesuatu, tapi itu dalam konteks yang terbatas. Misalkan tadi mushaf karena kita dalam tujuan memuliakan, atau senjata perang karena tadi tujuan irhaban untuk menakut-nakuti. Tapi kalau yang lainnya, misalkan rumah dihiasi dengan emas, dihiasi dengan perak, nah, sudah jelas itu ya. Israfnya sudah jelas, khuyalanya, sombongnya, ya. Maka situ ya tidaklah layak bagi kita untuk melakukan seperti itu ya, karena bisa menyakiti hati siapa, hati orang yang membutuhkan. Kecuali dengan bahan yang lain ya, kalau dengan bahan yang lainnya mungkin ya di situ ada kebolehan ya, walaupun memang aspek israf perlu diperhatikan juga ya. Tapi kalau emas dan perak itu ya, orang yang melihatnya saja sudah yaitu ya kasr qulubil fuqara. Ya, itu kan ilat kenapa kita tidak boleh memakai bejana emas dan perak ya, karena di situ ada kasr, menyakiti hati ya, kasr qulubil fuqara, orang-orang yang membutuhkan. Ya. Wa katbuhu bidzahabi hasanun, dan menulis mushaf dengan tinta emas ya, tinta emas hasan, itu bagus. Walau min rajulin, walaupun itu dilakukan oleh laki-laki. La tahliyatu kitabin ghairahu atau ghairihi. La tahliyatu kitabin ghairahu atau ghairihi. Nah, tidak menghiasi kitab selain daripada mushaf. Ya. Nah, kitab aja nggak boleh ya dihiasi dengan emas atau perak selain Al-Quran ya, apalagi rumah ya, apalagi ya barang-barang yang lainnya gitu ya. Maka harus dipahamkan ya, kalau misalkan ada ya yang melakukan seperti itu ya, kita kasih paham ya bahwa itu tidak diperbolehkan ya. Mendingan ya pakai bahan yang lain ya, dan lebihnya itu disumbangkan untuk ini ya, untuk fakir miskin ya. Baik. Walau bifiddatin, walaupun dengan perak ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Wat tamwihu haramun qat'an mutlaqan. Wat tamwihu haramun qat'an mutlaqan. Adapun yang tadi itu tahliyah, atau tahliyah itu artinya memberikan hiasan, pernak-pernik ya, memberikan pernak-pernik dari perak atau emas. Itu tadi hukumnya bagaimana? Kalau sekarang tamwih. Kalau tamwih itu artinya ngecat ya. Jadi misalkan catnya terbuat dari perak atau catnya terbuat dari emas. Nah, bagaimana hukumnya tamwih? Nah, haramun qat'an mutlaqan. Katanya apa? Itu memberikan cat dari perak atau emas ya, itu haram mutlak ya, haram secara mutlak. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur ya, kalau sudah terlanjur, apakah haram secara istidamah? Istidamah itu apakah, kan tadi ngecatnya haram ya, terus apakah kalau sudah terlanjur itu tetap dihukumi haram atau tidak? Thumma in hasala minhu syai'un bil 'ardi 'ala an-nar harumat istidamatuhu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi di tamwih ya, ketika dicat itu, ketika ditaruh di api itu dia meleleh ya, cat peraknya atau cat emasnya ya, maka harumat istidamatuhu, haram ya, seperti itu. Jadi haram istidamah itu ya, keberlanjutannya gitu ya. Ya. Jadi alat perang tadi
Di tamwih tidak boleh. Yang boleh adalah tahliyah. Kalau tamwih itu tidak boleh. Atau mushaf. Tahliyah boleh dihiasi, tapi kalau di tamwih tidak boleh. Nah, sekarang kalau dia meleleh, ya, kalau meleleh ketika ditaruh di apa namanya di api, ya berarti ininya banyak ya, komposisinya banyak, komposisi catnya banyak berarti itu, ya. Maka itu tidak boleh secara istidamah, tidak boleh apa namanya secara keberlangsungan, ya, itu tidak boleh. Wa illa fala, kalau misalkan tidak meleleh ya, ketika ditaruh di api, maka tidak apa-apa ya secara istidamah. Baik. Wa ini tasala bil badani bi khilafan li jama'. Ya, walaupun nempel ya, yang hasil catnya itu di badan. Ya. Walaupun hasil cat emas dan perak tadi nempel di badan, berbeda dengan ulama yang lain. Baik. Kemudian wa yahillu adh-dhahab wal fiddatu bila sarafin limra'atin wa sabiyyin ijma'an fi nahwi siwar wal khal wan na'al wat tauq ya wa 'ala al-asahhi fil mansuji bihima. Dan halal emas dan perak ya, perhiasan emas dan perak bila sarafin ya, tanpa berlebihan. Kata bila sarafin ini terulang terus ya. Maka kita juga harus memperhatikan saraf nih. Jangan sampai kita berlebihan dalam segala sesuatu, ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan kita sampai berlebih-lebihan, ya. Dari sini juga sama, boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh memakai perhiasan dari emas dan perak, tetapi jangan berlebih-lebihan. Baik, bagi siapa dibolehkannya perhiasan emas dan perak ini? Pertama, limro'atin, untuk perempuan. Ya, berapapun usianya, ya boleh pakai perhiasan emas dan perak. Wasobiyin dan sobi. Nah, sobi ini adalah anak kecil, ya, anak kecil. Dia tidak tidak harus perempuan, ya. Laki-laki pun kalau dia masih kecil, nah itu boleh memakai perhiasan dari emas dan perak, ya. Makanya ibarat yang sebelumnya, ya, itu adalah rojul. Laki-laki dewasa. Nah, makanya di sini kenapa? Karena anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik itu diperbolehkan untuk memakai perhiasan dari emas dan perak, gitu. Ijma'an, secara ijma'. Finahwi asiwar, gelang. Ya, siwar itu apa? Gelang. Wal khalkhal. Apa itu khalkhal? Khalkhal itu gelang tapi di betis, ya. Gelang di betis. Wan na'al, sendal. Wat tauq. Tauq itu kalung, ya, kalung. Wa 'alal asahhi, dan menurut pendapat yang rajih, fil mansuji bihima, dan juga boleh di pakaian yang ditenun dengan emas dan perak, ya. Wa yahillu lahunna taj, dan juga boleh bagi mereka apa? Mahkota. Wa illam ya'tadnahu, walaupun ya tidak sering memakai mahkota tersebut. Wakiladatin, fiha dananiru mu'arratu qat'an.
Dan juga kalung fiha dadanir. Ada apa namanya? Ada ininya, ada dinarnya, ya. Kiladah yang ada dinarnya. Masya Allah ya. Zaman sekarang kayaknya nggak ada ya. Atau ada mungkin lebih dari itu mungkin ya. Fiha dananir mu'arratu qatan. Jadi ada kalung yang di tengah-tengahnya itu ya ada dinarnya. Ya. Nah itu boleh juga dipakai bagi perempuan. Wakada masqubah, wakada masqubah. Masqubah ini apa ya? Anting mungkin ya, karena sakap itu kan lubang. Saya cari dulu. Masqubah. Ya seperti anting gitu ya. Nah anting juga boleh. Wala tajibu zakatu fiha. Dan tidak wajib zakat ya di perhiasan-perhiasan tadi. Amma ma'asaraf, adapun jika berlebihan, fala yahidu syai'un min dzalik. Nah, fala yahidu syai'un min dzalik. Maka tidak boleh. Kalau berlebihan maka tidak boleh. Ka khalkhal waznu majmu'i fardiyatihi mithqal mi'ata mithqalin fatajibu zakatu fihi. Seperti khalkhal ya. Tadi khalkhal kalung ya. Yang apa namanya? Total timbangannya itu mi'ata mithqal sampai 200 mithqal ya. 200 mithqal 200 berarti sekitar 800 ya 800 graman. Sekitar segitulah. Fatajibu zakatu fihi maka wajib zakat. Jadi kesimpulannya perhiasan ini ya karena dia saraf ya kalau misalkan perempuan secara asal perhiasannya perempuan itu tidak wajib untuk dizakati. Tapi karena dia saraf, kalau dia saraf berlebihan maka wajib dizakatkan. Ya, wajib dizakatkan. Karena tadi kan kita di awal sudah membahas bahwa quliyun mubah, perhiasan yang boleh itu tidak wajib zakat. Ya, berarti perhiasannya haram wajib zakat. Nah, perhiasan yang haram itu seperti apa? Pertama, perhiasan yang dipakai oleh laki-laki ya. Ya, maka itu haram. Tapi kalau perhiasan yang dipakai oleh perempuan atau anak kecil ya, itu tidak haram, maka tidak wajib zakat kecuali dia berlebihan. Karena dia sudah berlebihan dan masuk ke ranah haram, berarti wajib dizakatkan. Nah, untuk mi'ata mithqal 200 mithqal ini bukan acuan ya. Yang penting acuannya adalah secara kebiasaan apakah dia saraf, apakah dia berlebihan atau tidak ya. Kalau berlebihan maka jatuhnya ke haram dan wajib dizakat. Tapi mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Insyaallah nanti kita masuk ke zakat pertanian insyaallah. Baik, kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Oh, iya.